Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pikan Rahmadona dengan NIM 2023 dari kelas 2Q, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan materi dengan tema tentang zakat dan pajak dengan mata kuliah Pendidikan Agama bersama dosen pengampu Bapak Dr. Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baiklah, yang pertama kita akan bahas tentang zakat. Zakat menurut bahasa adalah suci dan subur. Zakat menurut istilah syara ialah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat ini adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat atau bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena pada setiap muslim atau balik atau belum, ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Landasan kewajiban membayar zakat ini antaranya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun syarat wajib zakat, para ahli fikih bersepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang yang merdeka, beragama Islam, balik, dan berakal. Mengetahui bahwa zakat adalah wajib, hukumnya lelaki ataupun perempuan. Selanjutnya, macam-macam zakat. Zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat harta atau mal. Zakat fitrah ini adalah zakat yang sebab diwajibkannya pada bulan Ramadan, disebut pula dengan sedekah fitrah. Tujuannya untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Yang kedua, zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan karena telah diperolehnya suatu harta kekayaan. Harta ini adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut lazimnya, jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Yang kedua, dapat diambil manfaatnya sesuatu dengan lazimnya. Adapun orang-orang yang berhak mendapatkan harta dari zakat terbagi ke dalam 8 golongan atau asnaf. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencukupi kebutuhan hidup minimalnya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang jelas tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan hidup minimalnya. Yang ketiga, rikab, yaitu orang yang keadaannya dapat dikategorikan sebagai budak, yakni orang yang secara ekonomis tertekan oleh lingkungan. Yang keempat, garimin, yaitu orang yang tidak mampu melunasi hutangnya atau pailit, atau kewajiban hutangnya lebih besar daripada kekayaannya. Yang kelima, sabilillah, yaitu orang yang sedang melakukan kegiatan atau usaha dalam menegakkan hukum Allah, seperti penyelenggaraan pendidikan dan dakwah Islam. Yang keenam, ada ibnu sabil, yaitu segala macam kegiatan atau usaha dalam rangka mendukung lancarnya suatu perjalanan, yaitu seperti membangun fasilitas transportasi untuk membuka daerah terpencil. Ketujuh, mu'alaf, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam atau usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman ajaran agama Islam, terutama bagi seorang muslim yang pengetahuan agamanya masih kurang. Yang terakhir, 8, ada amil, yaitu orang atau organisasi berikut sistem administrasinya untuk mendukung lancarnya kegiatan penghimpunan dana zakat. Selanjutnya kita akan bahas tentang pajak. Pajak adalah beban kewajiban yang harus ditanggung oleh masyarakat di dalam suatu negara, baik itu bersifat personal maupun kelompok. Yang kegunaannya ini adalah untuk membiayai kebutuhan negara di dalam pembangunannya. Dalam setiap perekonomian, pemerintah perlu melakukan berbagai jenis pembelanjaan. Pengeluaran ini untuk membiayai administrasi pemerintah, seperti membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan juga kesehatan, dan membiayai kegiatan untuk menjaga keamanan negara, merupakan pengeluaran yang diperoleh dari pemungutan pajak. Kewajiban ini membayar pajak berdasarkan dalam pengaturan pajak tersebut haruslah sesuai dengan undang-undang, yaitu pada pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi tentang pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Adapun macam-macam pajak, menurut golongannya, secara garis besar berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah dapat dibedakan menurut golongan, yaitu yang pertama, pajak langsung, yaitu pada jenis ini pungutan pemerintah secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak, setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatannya dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Yang kedua, pada pajak tidak langsung ini, pajak yang bebannya boleh dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Secara ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen, misal terjadi penyerahan barang ataupun pembuatan akte. Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah.
terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pajak negara. Pajak yang dipungut pemerintah pusat, yang penyelenggarannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara. Seperti umumnya contoh pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak seperti penghasilan, pajak bumi, dan bangunan. Yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, maupun kota madya, berdasarkan peraturan pemerintah daerah masing-masing, dan hasilnya ini akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Adapun fungsi pajak, pada dasarnya ini, fungsi pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional maupun investasi oleh negara. Yang pertama ada fungsi budgeter, yaitu fungsi yang letaknya pada sektor publik dan pajak-pajak sebagai sumber untuk memasukkan uang sebanyaknya ke dalam kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin. Yang kedua, fungsi mengatur, yaitu digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan juga sosial untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan balas jasa secara langsung, baik zakat maupun pajak. Pembayaran bersifat wajib, dan orang yang sudah membayar pajak, begitupun sebaliknya. Para ulama berpendapat bahwa zakat itu wajib dibayarkan, sedangkan pajak itu boleh diambil apabila kas negara benar-benar dalam keadaan kosong. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan jelas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.